presentasi Pak Khairul Razikin, terus nanti Bapak mentor sebagai penguat kami berikan waktu 5 menit. Monggo Pak. Siap. Eh, Ini sudah tampak PPT-nya ya, Pak? Belum, masih proses. Eh, Belum, sedikit lagi kayaknya. Masih loading ini. Nah, Nah, sudah. 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 Oke. Di slide show aja, Pak, biar enak lihatnya. Assalamualaikum PDF. warahmatullahi Nah, Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa direkam. nggih, sampun Bapak. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Razikin, PNS Penghulu Ahli Pertama dari KUA Kecamatan Kayen. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Roes Mustafa, SEMIC Dev selaku pembimbing atau coach. Yang saya hormati Bapak Haji Abdul Mukhid SAGMH selaku mentor. Dan yang saya hormati Bapak Ujiman STMM selaku penguji dalam rancangan aktualisasi CPNS Latsar 2025. Izin untuk menyampaikan terkait dengan rancangan aktualisasi saya. Jadi yang saya pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan rancangan aktualisasi dengan judul penguatan peran penghulu dalam meningkatkan pemanfaatan SIMKAH untuk pendaftaran nikah via online. Jadi judul ini saya angkat, ini berdasarkan fenomena yang masih sering kita temui di masyarakat, yaitu masih rendahnya pemanfaatan layanan digital SIMKAH dalam proses pendaftaran nikah secara mandiri. Terus terkait dengan latar belakang dari rancangan aktualisasi ini berangkat dari kenyataan di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pendaftaran nikah ini sebenarnya bisa dilakukan secara online melalui SIMKAH. Artinya pendaftaran nikah itu bisa dilaksanakan secara mandiri. Seperti itu. Nah, akibatnya apa? Karena memang banyak masyarakat yang belum mengetahui berakibat kurangnya informasi dan juga sosialisasi, masyarakat cenderung menggunakan jasa pihak ketiga atau perantara untuk pendaftaran nikah. Hal ini tidak hanya menambah biaya, tapi juga beresiko menimbulkan kesalahan informasi dan juga ketidakefisienan. Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat ini turut menjadi tantangan tersendiri dalam pemanfaatan layanan berbasis teknologi seperti SIMKAH ini. Nah, dalam konteks ini, penghulu memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan di KUA. Penghulu tidak hanya bertugas dalam melaksanakan akad nikah, tetapi juga berpotensi menjadi agen edukasi dan juga sebagai agen sosialisasi layanan digital kepada masyarakat. Oleh karena itu, menurut penulis, penguatan peran penghulu ini menjadi sangat penting agar SIMKAH ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai proses pendaftaran nikah mandiri agar dalam proses pendaftaran nikah ini lebih mudah, cepat, dan juga transparan. Terkait dengan analisis isu, jadi dalam melakukan atau menetapkan analisis isu, penulis menggunakan alat bantu APKL atau aktual problematik kekhalayakan dan juga kelayakan, dan juga menggunakan metode USG. Dari isu-isu yang ada, menurut penulis ada 5 isu yang penulis tampilkan di sini. Yang pertama yaitu terkait dengan belum optimalnya aktualisasi pengarsipan akta nikah di era digital. Terus 2, menurunnya produktivitas pegawai usai jam istirahat siang. Yang ketiga, belum optimalnya media sosial sebagai kanal layanan di KUA. Yang keempat, belum optimalnya peran penghulu dalam sosialisasi penggunaan platform digital SIMKAH.
Yang kelima, kurangnya eksistensi penghulu sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan di KUA. Nah, setelah melalui metode APKL untuk memastikan relevansi dan juga kelayakan isu, penulis melanjutkan proses dengan metode USG guna menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan juga potensi pertumbuhan isu sebagai dasar penetapan isu prioritas atau core isu. Dari kelima isu tersebut, penulis menetapkan 3 isu eh, yang diambil dari sampling APKL. Yang pertama, belum optimalnya peran penghulu dalam sosialisasi penggunaan platform digital SIMKah dengan peringkat pertama atau 1. Yang kedua, belum optimalnya media sosial sebagai kanal layanan di KUA menduduki peringkat kedua. Dan yang ketiga, belum optimalnya aktualisasi pengarsipan akta nikah di era digital, penulis tempatkan di peringkat ketiga. Dari ketiga isu tersebut yang penulis ambil dari metode USG, maka penulis simpulkan bahwa yang menjadi isu prioritas ini adalah belum optimalnya peran penghulu dalam sosialisasi penggunaan platform digital SIMKah untuk pendaftaran nikah via online. Dan berdasarkan diagram Fishbone yang penulis tampilkan ini, dapat disimpulkan bahwa penyebab-penyebab munculnya isu tersebut ini disebabkan dari beberapa faktor. Ada material, metode, dan juga milieu. Dari segi atau SDM manusianya, yaitu kurangnya kemampuan literasi teknologi di kalangan penghulu. Yang kedua, tidak ada tugas khusus untuk mensosialisasikan SIMKah bagi penghulu. Terus materialnya, ini kurangnya sistem monitoring dan minimnya brosur atau media visual SIMKah di KUA. Terus yang ketiga, metode terkait dengan prosedur kinerja, ini sosialisasi SIMKah belum dimasukkan sebagai tugas formal penghulu, kurang inovasi dalam menggunakan media sosial, dan yang keempat, miliunya ini karena rendahnya literasi digital bagi masyarakat, dan juga masyarakat atau calon catin ini masih banyak menggunakan jasa perantara. Dari 4 masalah-masalah ini, maka semua arah panah ini menyimpulkan satu isu prioritas, yaitu belum optimalnya peran penghulu dalam sosialisasi platform digital SIMKah. Terus gagasan kreatif yang akan dilaksanakan oleh penulis selama masa habituasi nantinya, yaitu yang pertama, persiapan melaksanakan kegiatan aktualisasi. Dalam kegiatan ini yang akan penulis lakukan yaitu dengan konsultasi dengan mentor untuk membuat rancangan kerja, terus menyusun rancangan kerja dengan bimbingan mentor, meminta masukan dengan kerja lainnya. Yang kedua, kegiatan yang akan dilakukan yaitu perancangan pembuatan pamflet, panduan visual, dan video tutorial pendaftaran nikah via online. Yang ketiga, persiapan melaksanakan sosialisasi lewat berbagai platform media sosial. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi lewat berbagai platform media sosial serta kolaborasi dengan influencer. Jadi rancangan dari penulis ini akan menggandeng influencer yang aktif di media sosial agar rancangan aktualisasi yang diinginkan oleh penulis ini bisa tercapai. Karena influencer ini dalam media sosial ini pengaruhnya sangat luar biasa, gitu. Dan diharapkan bisa mengarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis. Terus kegiatan yang kelima yang akan dilakukan oleh penulis dalam masa habituasi yaitu melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pemanfaatan SIMKah untuk pendaftaran nikah via online.
Eh, dalam kegiatan habituasi ini, penulis juga akan membuat kuesioner terkait dengan kepuasan kepada calon pengantin, mungkin kepada peserta bimbing dan juga masyarakat. Dan juga penulis juga akan eh, apa menyediakan sesi pendampingan langsung di kantor KUA atau bisa melalui media komunikasi seperti WhatsApp, Zoom dan juga lain-lain dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat atau calon pengantin untuk pendaftaran nikah via online. Terus selanjutnya keterkaitan kegiatan habituasi dengan core value ASN. Mohon waktunya 1 menit lagi, Pak. Oh, oke. Ya, Pak. Untuk keterkaitan kegiatan habituasi dengan core value ASN, menurut penulis, okay, semua kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai dengan core value ASN. Sesuai dengan core value ASN dalam hal apa yang disingkat dengan berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, terus kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga komunikatif. Terus, keterkaitan kegiatan dengan manajemen ASN, menurut penulis juga sudah ada kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu membiasakan ASN untuk menyusun rencana kerja yang sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat, melatih ASN untuk berpikir kreatif dan komunikatif dalam menyampaikan informasi, melatih ASN untuk menyusun strategi komunikasi yang terencana dan berdampak, mendorong ASN untuk aktif dalam komunikasi publik dan membangun jejaring kolaboratif, karena kaitannya dengan influencer itu tadi, dan membiasakan ASN untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berbasis sistem informasi. Selanjutnya, penulis tampilkan terkait dengan jadwal kegiatan habituasi yang akan penulis laksanakan pada saat aktual habituasi nanti, dilaksanakan selama 6 minggu mulai dari bulan Agustus sampai September 2025. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Razikin atas presentasinya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Mentor, Bapak Abdul Mukid, untuk memberikan penguatan waktu kurang lebih 5 menit. Kami persilakan Pak. Mic-nya belum dibuka, Pak. Oke. Mic-nya diaktifkan dulu nih. Ini mic-nya. Nih, monggo Pak Abdul Mukid. Untuk pun Ampun, Pak. Monggo. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Saya mentor dari Mas Khairul Razikin. Eh, Latar belakang kenapa kemarin Mas Khairul Razikin mengambil judul itu terkait dengan penelitian aktualisasinya. Memang kemarin kami berdua sempat berdiskusi tentang judul-judul yang akan menjadi pokok bahasan Mas Khairul Razikin dalam tugas seminar ini. Kemudian kami mengerucut kepada persoalan karena di KUA Kayen itu terdapat kendala yang sebagaimana disampaikan oleh Mas Khairul Razikin, bahwa
letak geografis kami karena di lereng sekitar Gunung Kendeng ini banyak masyarakat yang masih apa istilahnya tidak melek digital. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan oleh Mas Khairul Razikin tadi, mereka banyak menggunakan jasa-jasa karena mereka tidak bisa untuk mendaftar secara online pernikahannya di SIMKA. Oleh karena itu, dengan program ini mudah-mudahan nanti masyarakat Kecamatan Kayen dapat melaksanakan pendaftaran nikahnya secara online dengan tanpa 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 lewat bantuan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua memang ada kendala di masyarakat itu eh, mindset mereka bahwa pekerjaan atau pendaftaran nikah itu dia kepinginnya cepat dan tidak ribet. Oleh karena itu mereka meminta bantuan kepada orang lain karena mereka sejak perencanaan pernikahan mereka sudah merencanakan berbagai hal dan akhirnya mereka tidak sempat mendaftarkan pernikahannya se-online padahal itu adalah sesuatu yang sangat penting karena mereka hanya memikirkan bagaimana nanti acaranya, bagaimana ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya program ini, mudah-mudahan harapan kami nanti penghulu-penghulu kami dapat mensosialisikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mendaftar secara online. Dengan demikian dapat mengurangi berbagai hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Mukid selaku mentor dari Bapak Khairul Razikin. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak penguji untuk melakukan tanya jawab dengan peserta dan kami berikan waktu kurang lebih 15 menit. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abdul Mukid selaku Ya, mentor dari Pak Khairul Razikin. Kemudian iya saya Pak. hormati Pak Rois Mustafa selaku coach sekaligus moderator pada kesempatan siang hari ini. Yang saya istimewakan, yang saya banggakan, Bapak Khairul Razikin selaku peserta yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya yang diberikan judul penguatan peran penghulu dalam meningkatkan pemanfaatan SIMKAH untuk pendaftaran nikah via online. Pertama, saya ingin berikan apresiasi atas rancangan aktualisasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Khairul Razikin. Semoga ini bisa memberikan dampak yang positif kepada khususnya KUA Kayen, umumnya pada kita Kementerian Agama secara keseluruhan, memberikan dampak yang bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat, memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kita betul-betul menjadi berdampak. Eh, ada beberapa hal disampaikan oleh Pak Haruzikin, di antaranya tadi misalnya juga diulang oleh Pak Abdul Mukid terkait dengan kondisi masyarakat ya. Memang kondisi masyarakat realnya di Kayen mungkin karena lereng Gunung Kendeng tadi tidak semuanya melek teknologi sehingga untuk mendaftar nikah saja pakai kadang-kadang pakai pihak ketiga ya, pakai bahasanya pakai caluk mungkin ya atau bahasanya pakai perantara ya, pakai perantara. Kalau di tempat saya memang biasanya pakai pakai orang ketiga tapi resmi ya, dalam artian ada Pak Amil yang memang ditugaskan apa ya istilahnya P3M ya apa Pak namanya kalau di P3N ya kalau di apa di kampung-kampung mungkin ya, petugas pembantu pencatat nikah atau apa namanya pendaftar nikah ya di Udin, setiap Pak. desa. Nah, di setiap desa ya, artinya itu memang resmi. Nah, hanya masalahnya tadi kan kemudian ada biaya-biaya yang timbul ya akibat dari seperti itu, dan karena diwakilkan kemudian sering terjadi data yang kemudian bisa salah nama, salah input dan seterusnya. Nah, tapi sebetulnya ketika kemudian pendaftaran itu juga dilakukan secara online oleh masing-masing, itu masih memungkinkan untuk terjadi kesalahan input. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut, Pak Heruzikin? Kalau terjadi misalnya pendaftaran sudah via online, tapi kemudian terjadi salah input oleh orangnya yang mendaftarkan juga.
menanganinya gimana? Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab eh, terkait dengan ketika ada kesalahan dalam input yang kesalahan tersebut dilakukan oleh peserta atau calon pengantin itu sendiri, maka nanti kesalahan tersebut bisa diatasi atau bisa direvisi seperti itu. Tapi ketika pendaftaran nikah tersebut dilakukan oleh calon pengantin sendiri, itu ada kemungkinan minimnya kesalahan dalam hal input data seperti itu, Bapak. Karena apa? Karena ketika calon pengantin itu mau mengurus terkait dengan pendaftaran pernikahan itu sendiri, maka dimungkinkan sangat minim sekali adanya kesalahan dalam penginputan dalam data tersebut. Dan ketika nanti ada kesalahan data, maka bisa Masih bisa langsung direvisi. dikonfirmasi, ya bisa langsung dikonfirmasi kepada yang bersangkutan seperti itu. Karena SIMKah sendiri itu kan sudah terintegrasi dengan Dukcapil, Bapak. Oke. Jadi dengan NIK, Ya, nomor induk kependudukan, sebetulnya sudah terin, ini ya, bisa dilihat nanti semuanya ya. ya, Karena SIMKAS sudah terintegrasi dengan dan SIMDUKNAS ya, ya, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Nasional. Oke, baik. Karena tadi saya melihatnya dari sisi latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat, meskipun mungkin saja bisa saja memang anak muda, tapi kan kita nggak tahu karena latar belakang masyarakatnya tadi, mohon maaf, disampaikan di lereng Gunung Kendeng tadi ya. Tapi mungkin insya Allah dengan diperbaiki komunikasi dan sosialisasinya, mudah-mudahan ini akan lebih meminimalisir terjadinya kesalahan. Nah, termasuk tadi sampaikan misalnya penghulu tidak apa ya merasa oh sosialisme kah bukan tugas kita. Nah, itu mungkin juga perlu diperbaiki. Nah, masalahnya kemudian Pak Kharuzikin ini kan orang baru ya, ya, baru 2 bulan ya, ya Pak. baru 2 bulan. Mungkin kan enggak Pak Rozikin kemudian mengajak para senior-senior ya, para penghulu-penghulu yang sudah lama yang notabene sudah senior untuk bisa sama-sama ikut mensosialisasikan adanya SIMKAH, penggunaan SIMKAH. Ya, mungkin dengan cara yang sopan, santun, mungkin kita bisa mengajak rekan-rekan penghulu yang senior untuk mensosialisasikan terkait dengan penggunaan SIMKah itu, Bapak. Ya, ya, karena mungkin itu juga jangan-jangan itu bagian dari tusi penghulu, salah satunya misalnya penggunaan SIMKAH. Hanya saja mungkin juga karena tiap ini kan beda-beda ya, tiap orang. Apalagi mungkin beberapa penghulunya sudah senior. Kalau boleh tahu satu KUA berapa penghulu nih Kalau yang sudah kalau existing? di KUA Kayen itu yang baru 2 sebagai CPNS, terus Hmm, yang Pak Mukid itu sebagai kepala KUA kepala. juga penghulu juga. Hmm. Oh, berarti hanya bertiga ya? Iya, Pak. Bertiga yang baru 2. Ya, Oh. Selama ini Pak Kepala tunggal ya Pak ya? Penghulunya satu-satunya ya Pak Kepala ya? Ya. Oh, baik. Ya, nanti artinya eh, Pak Kepala akan dibantu oleh eh, pendatang baru Pak Heruzikin dengan temannya satu lagi yang sama-sama penghulu. Dan mudah-mudahan ini akan menambah, meningkatkan kualitas dari pelayanan kepada masyarakat, khususnya di masyarakat di Kecamatan Kayen ya, Kabupaten Pati. Ya. Saya hanya mungkin ingin menanyakan juga karena tadi kan mau kolaborasi dengan influencer, iya, Bapak. disampaikan dengan influencer. Ya. Nah, kalau dengan influencer kan biasanya timbul biaya ya. Nah, ya, Apakah mungkin itu dilakukan tanpa biaya? oke. Dan alhamdulillah Bapak, saya juga punya teman yang aktif di media sosial juga Hah? dan menjadi artis YouTube. Oh gitu, Jadi YouTuber. nanti ya YouTuber Hah? juga, nanti Hah? bisa saya gandeng untuk mensosialisasikan ini. Oke, baiklah kalau begitu ya. Artinya memang tidak perlu biaya ya. Ya, Bapak. Nah, kalau perlu biaya nanti jadi repot juga gitu kan. Ya, Iya. Baik kalau gitu nanti tinggal bagaimana pola kerjasamanya yang baik, saling menguntungkan kan pekerja yang baik kan mutualisme ya, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya. Jangan sampai simbiosisnya parasitisme gitu ya. Tapi sebisa mungkin simbiosis mutualisme. Tinggal nanti didukung oleh Pak Kepala,
dan sinergi dengan teman-teman yang sudah ada di KUA Kayen sehingga bisa terlaksana aktualisasi rancangan aktualisasi yang ini dalam waktu sekitar 6 minggu ke depan. Mungkin dari saya itu dan saya berharap ini bisa betul-betul membawa manfaat kepada masyarakat Kayen dan bisa meningkatkan performa dari KUA Kecamatan Kayen sehingga meskipun lokasinya di lereng Gunung Kendeng, tapi insya Allah tidak kalah dengan KUA-KUA yang ada di perkotaan. Nggih, Monggo Pak Roy, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Penguji, Bapak Pujiman. Alhamdulillah sudah disampaikan tadi tanya jawab dengan peserta dan Alhamdulillah sudah dijawab juga dengan cukup lengkap oleh peserta. Kami ucapkan selamat eh, bisa meninggalkan ruang Zoom ini untuk melanjutkan aktivitas kembali. nggih, Terima kasih kepada Bapak Abdul Mukid dan Pak Khairul Razikin. nggih. Makasih, Pak. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live grup ya, Pak. Live. Ya, Monggo, monggo monggo. Pak Nggih. Roy Rozikin, sukses selalu ya. Oke, amin Bapak. Terima Oke. kasih. Pak, mungkin lah jadi mentor lagi apa enggak? Enggak, Pak. Oh, enggak, berarti bisa ikut live juga. Nggih. Beliau, nggih. Terima kasih, Pak. Loh, Pak Musohibin tuh keluar lagi. Ini kasusnya sama ini. Sebentar lagi ya, Bu ya. Enggak, Pak. Nyon sewu agak bergeser ya, Pak. Tadi juga ada yang kasusnya seperti ini. Coba lagi ini, Bu ya. Enggak, iya, Ini Pak. Bu, izin keluar room ya. Bu Ulfa, ini Pak Barirul, monggo. Oh, enggak. Oh, Monggo Oke, kelompok siap Pak 3. Rais. Saya izin memasukkan Bapak Kepala dulu, Bu. Nggih, nggih, monggo, nggih, nggih. iya. Barirul, nggih. Sama minta tolong Mbak Ulfa